Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya di Lahan Organik. Hari ini kita akan mencoba melihat daripada perkembangan dan pertumbuhan padi yang telah berusia lebih kurang selama 50 hari. Sahabat semua, di sini kita akan mengecek atau melihat kadar keasaman tanah sehingga tanaman padi kita bisa menjadi kuning atau mudah terserang daripada penyakit jamur akar, sahabat semua. Jadi sahabat semua, sebenarnya tidaklah sulit. Tanpa menggunakan alat kita juga bisa. Ini sebagai contoh, saya akan mengambil sampel tanah seperti ini, sahabat. Kita bisa menciumnya seperti ini. Apabila tanah kita ini berbau busuk atau berbau kurang sedap, maka kadar daripada keasaman tanah kita itu lebih tinggi. Nah, apabila ada di bau agak pahit sedikit, berarti tanah kita kadar basahnya lebih tinggi, sahabat. Hanya menggunakan indera rasa, sahabat. Oke, kita dilihat di sini secara perlahan. Ini salah satu daripada tanaman atau tanah yang memang kadar keasamannya lebih tinggi, sahabat. Nah, kita bisa lihat. Sehingga tanaman kita mudah untuk diserang oleh penyakit. Sahabat semua, kita bisa lihat secara perlahan. Dia nampak dengan jelas, sahabat semua. Karena kenapa? Walaupun airnya licah-licah, tetapi karena kadar daripada keasaman atau basahan tanah kita lebih tinggi keasamannya, biasa keasaman yang sering terjadi, sehingga tanaman kita mudah terkena atau terinfeksi daripada jamur akar, sahabat. Ini bisa kita lihat. Dan saya akan mencoba untuk ke depannya lagi. Dan ini alhamdulillah, sahabat semua, udah mulai sembuh. Saya akan nampakkan ini mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, ini udah nampak mulai daunnya hijau. Berarti pertanda tanaman padi kita itu telah sembuh atau sehat kembali, sahabat. Nah, kenapa? Karena tanahnya udah mulai normal. Yang kemarin itu kita semprot dengan menggunakan daripada air laut, sahabat. Kemudian kita melihat pada sisi yang lain. Kita akan melihat, sahabat. Ini. Oke. Nah, di sini kita tampak jelas, sahabat. Jauh berbeda. Ini sebelahan nih. Nah, ini sebelah sini. Dan ini sebelah atasnya. Dan saya akan menguak ke tengah. Kita bisa lihat, sahabat semua, di sini tampak jauh sangat berbeda. Kenapa? Karena memang penggunaan air laut atau penetralisasian daripada tanah atau pH tanah ini sangatlah berpengaruh, sahabat. Nah, sehingga pertumbuhan daripada tanaman padi kita tidak mudah untuk terserang penyakit. Lihat, sahabat. Nah, lebih cepat. Dan anakan padi pun nampak lebih besar-besar. Lihat. Anakan padi lebih besar dan lebih tinggi. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan di sini kita lihat anakan padinya sedikit. Ini akan saya ke tengah. Sedikit. Kenapa? Karena apabila kadar asam yang sangat tinggi juga dapat mempengaruhi daripada pertumbuhan peranakan akan padi, sahabat. Nah, itu mempengaruhi. Kita bisa lihat. Daun kering, kuning. Kemudian ini baru tampak hijau. Karena kenapa, sahabat semua? Karena dalam keadaan tanah tersebut terlalu tinggi daripada kadar keasaman tanahnya. Sehingga benar-benar harus kita deteksi. Nah, ini saya kan salah satu daripada ciri-ciri tanah yang asamnya sangat tinggi adalah pertama, anakan padi kita sedikit. Ini udah saya simpulkan. Kita lihat di tengahnya juga. Anakan padi kita sedikit, sahabat. Ini dengan jenis dan bibit yang sama, sahabat. Pari 32. Inpari 32. Nah, di sini kita bisa lihat, sahabat.
anakan padi lebih banyak. Kenapa? Karena kadar tanah keasamannya tidaklah tinggi. Nah, karena kenapa? Kita tadi telah katakan kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan daripada semi organik. Nah, kita lihat anakannya juga banyak. Oh, ini karena di pinggir. Kita akan lihat ke tengah, sahabat. Nah, kita lihat di tengah. Tetap anakan akan banyak seperti ini. Kembang dia dengan jelas. Jadi sahabat semua, dapat kita simpulkan bahwasannya penggunaan air laut sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan daripada kenetralan tanah. Satu, kedua, memecahkan unsur protein, mineral yang terikat oleh zat-zat lain sehingga tidak terurai. Dengan dibantu dengan daripada air laut, penggunaan air laut, maka penetralan tanah tadi lebih baik sehingga protein, mineral yang terkandung pada tanah tadi bisa dipecahkan. Sehingga akar-akar daripada tanaman padi kita mudah untuk menyerapnya. Sehingga padi kita tampak sehat dan segar. Oke sahabat, semoga ini bisa bermanfaat. Salam sukses, salam beraktivitas, salam berinovasi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.